Selamat siang sahabat, saat ini saya berada di depan Museum Jenderal Besar HM Soeharto. Museum ini berada di Jalan Raya Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul. Di mana museum ini prakarsa atau pendiri dari Bapak Probo Sutejo, yaitu beliau adalah adik dari Bapak Soeharto, sahabat. Kita lihat di samping sebelah kanan dari bangunan utama atau joglo adalah Memorial Jenderal Besar HM Soeharto. Ini adalah beberapa foto-foto beliau beserta keluarga, beserta anak-anak cucu. Dan misi visi Museum Jenderal Soeharto ini sebagai wahana pendidikan sejarah bangsa untuk mengenang jasa beliau, sahabat. Saya di sini sama anak-anak dan istri saya, jadi mengenalkan sejarah kepada mereka. Kita mulai masuk, sahabat, ke ruang museum. Di sini adalah selasar ruang karya berbentuk guluan roll, sahabat, atau film yang berhiaskan sejumlah visualisasi singkat tentang Pak Harto, sebuah multimedia dengan layar sentuh yang menyajikan informasi lengkap seputar museum beserta koleksinya, sahabat. Dan berikutnya ini adalah selasar serangan umum 1 Maret 1949. Kita dapat menyaksikan diorama serta foto dokumentasi pada waktu serangan umum. Kemudian dalam peristiwa bersejarah itu, Pak Harto yang saat itu berpangkat Letnan Kolonel memiliki peran yang sangat besar, sahabat. Tak heran bila Panglima Besar Jenderal Sudirman menjuluki Letkol Soeharto ini sebagai bunga pertempuran. Kita lihat ini adalah foto suasana jalan utama kota Jogja setelah terjadinya serangan umum pada tanggal 1 Maret, sahabat. Jadi kita bayangkan betapa hancur berantakan ya jalan-jalan Jogja pada waktu itu. Kemudian kita melangkah ke selasar berikutnya. Di sini terdapat beberapa dokumen perintah tugas terhadap Jenderal Besar Soeharto. Jadi pada waktu itu Pak Harto dipercaya oleh Presiden Soekarno menjadi Panglima Komando Mandala dalam rangka Tri Komando Pembebasan Irian Barat, sahabat. Garis-garis biru di diorama kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto dalam operasi militer terpadu pada saat itu. Pada waktu itu HM Soeharto berpangkat Mayor Jenderal. Ini adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman, sahabat. Dan ini adalah Hotel Tugu yang sekarang bisa kita sebut sebagai Hotel Garuda. Itu saksi bisu perjalanan bangsa Indonesia pada masa lalu, ya, sahabat. Di KM 0 Yogyakarta atau kita biasa sahabat, di perempatan sejarah besar Jogja. Museum ini sebenarnya didirikan pada waktu bertepatan dengan hari lahirnya Soeharto. Jadi museum ini dibangun Yogyakarta pada lahan seluas 3.620 meter persegi untuk mengenang jasa dan pengabdian beliau, sahabat. Berikut adalah pahlawan ini adalah catatan pahlawan yang gugur dalam wilayah
ada banyak sekali ya. banyak sekali ya sahabat. Ini yang tercatat saja, banyak yang tidak tercatat yang gugur dalam membela Republik ini sahabat. Kemudian kita melangkah ke selasar kesaktian Pancasila sahabat. Adalah diorama operasi Jadi Mayor Jenderal Soeharto ini menjadi faktor penentu keberhasilan bangsa Indonesia keluar dari bencana nasional akibat PKI. Besar Soeharto Dalam peristiwa G30 SPKI Irian Barat. berbekal surat perintah 11 Maret Ini operasi Trikora atau Super Semar yang dari Presiden Soekarno, segeralah Pak Harto membubarkan sampai 5 PKI dan melarang ajaran itu sahabat. waktu dulu namanya Auri ya. Di PKI pada waktu itu menculik Republik Indonesia. ketujuh jenderal yang sekarang kita sebut Selasar atau masuk dalam pahlawan revolusi, G30 dan setelah diculik dimasukkan ke dalam sumur di daerah Lubang Buaya di Jakarta Timur sahabat. Ini adalah foto-foto pada waktu evakuasi ketujuh jenderal yang telah gugur sahabat. tahun 1965. Di sini tercatat rapi sekali ya, tercatat rapi sekali, mulai dari foto, step-stepnya, urut-urutannya, kemudian Menggambarkan pemberontakan di Madiun juga ada ya di sini ya sahabat. 1948. Jadi ini Kemudian sangat yang bawah bagus sekali sebagai wahana edukasi untuk putra-putri kita, ini adalah mengenalkan evakuasi jenderal betapa yang telah gugur kejamnya pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia pada masa lalu. ditemukan Ini PKI ya sahabat. Ini jenderal yang dibunuh setelah proses pengangkatan dari pemakaman jenazah korban pemberontakan G30 SPKI sahabat. Di sini sangat jadi bagus sekali sahabat. Ini adalah diceritakan sejarah gedungnya, namanya Gedung Atmo Sudiro sahabat. Jadi yang ada ini Gedung Atmo Sudiro. Beliau adalah Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrad pada tahun 1965 sahabat. Sangat gagah sekali ya beliau. Kemudian ini adalah markas gerombolan G30 SPKI di Desa Lubang Buaya atau tempat ditemukannya jenazah korban G30 SPKI. ini adalah dapur umum. Kemudian ini mobil Ini adalah radio yang pada waktu itu dipakai oleh Mayor Jenderal Soeharto untuk menyampaikan informasi di RRI ya sahabat. korban penculikan. Kemudian ini adalah perintah. Ini adalah diorama bagaimana kejadian pada waktu itu. Kejadian pada waktu ketujuh jenderal diculik, kemudian disiksa, kemudian dibunuh Saat di daerah Lubang Buaya Jakarta Timur sahabat. Jenderal Besar Soeharto Sangat keji sekali PKI pada waktu itu. menerima perintah Di bagaimana kita bisa membayangkan suasana pada waktu itu dengan melihat diorama seperti ini ya sahabat. ini diorama pada waktu Ini pada waktu pemakaman ketujuh jenderal di Kalibata, Taman Makam Pahlawan Kalibata sahabat. kemudian dimakamkan di Taman Dan sekarang tempat Makam Pahlawan Kalibata. untuk ditemukannya ketujuh jenderal Bogor didirikan sebuah monumen yang menggambarkan yang bernama temuan
monumen Pancasila Sakti sahabat, Para atau monumen kesaktian Jenderal Besar Pancasila. Soeharto dengan para petinggi Angkatan Darat pada waktu itu. Ini suasana Dengan ini menggambarkan ketika Ade adik Irma Suryani dirawat di Rumah Sakit Gatot Subroto sahabat. Jadi adik Irma Suryani ini anaknya Jenderal Besar Abdul Haris Nasution yang terkena tembak pada waktu penculikan beliau Jenderal Besar A.H. Nasution, dan beliau selamat dengan melompat di pagar. Kemudian anaknya dikena tembakan pada waktu diajak oleh bibinya atau pembantunya. Ini adalah foto-foto beliau pahlawan revolusi sahabat. Ada Jenderal S. Parman, kemudian Jenderal Suprapto. Ini adalah Kapten Pierre Tendian, beliau ajudan dari Abdul Haris Nasution, adik Irma Suryani, ya sahabat. kanan kiri Selanjutnya ini adalah selasar pembangunan. Jadi selasar pembangunan ini telah menjabat jalan sejarah yang mengantarkan Pak Harto tampil di puncak kepemimpinan nasional. Pasca tragedi nasional G30 SPKI dan keberhasilannya memulihkan stabilitas nasional, membuat Pak Harto menjadi tumpuan harapan bangsa Indonesia di era Orde Baru. Volkswagen Tepat pada 12 Maret 1967, Pak Harto secara resmi diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua sahabat. Dan sepanjang kepemimpinannya, Pak Harto berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pak Harto bekerja semula hati untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa melalui program pembangunan nasional yang disebut Repelita. Dan ini adalah surat pernyataan berhenti 14 menteri pada waktu demonstrasi pada tahun 1998. Jadi menteri-menteri beliau mengundurkan diri. Sahabat, dari Museum ini di HM luar sebelah utara dari gedung kita lihat Atmo Sudiro. pendopo Jadi di sini ada rumah singgah ya. Ini ada rumah singgah kalau ada tamu bekas rumah dari keluarga beliau menginap. ke sana Nanti kita melihat ke sana, yaitu melihat gedung Noto Sudiro, yaitu petilasan beliau, Soeharto petilasan dari orang tua beliau ketika beliau dilahirkan sahabat. Dan ini adalah pendopo utama yang berada di tengah-tengah pembangunan. Sahabat, mulai kita berada di depan gedung Noto Sudiro, yaitu di sini adalah petilasan di mana beliau dilahirkan, berada di sini sahabat ya. Dilahirkan di sini. Di sini masih tertinggal sebuah sumur tua yang sekarang juga masih dipakai ya. Jadi ini adalah petilasan tempat Ibu Sukirah, yaitu Ibu Pak Harto binti Atmo Sudiro melahirkan Soeharto bin Kerso Sudiro pada tanggal 8 Juni 1921 dan pada hari Rabu Kliwon 1 Syawal sahabat. Ini adalah sumur yang saya bilang tadi sahabat, berada di sebelah timur laut. Sumurnya masih ada airnya dan masih dipakai untuk menimba air sampai sekarang masih berfungsi. Ini menjadi saksi bisu perjalanan hidup ketika Bapak Soeharto waktu kecil ya sahabat. Dan ini adalah belakang rumah dari petilasannya. Di sini
digambarkan cuplikan. Ini adalah video animasi tentang perjalanan hidup Pak Harto pada waktu kecil. Ini bisa request untuk diputar di pendopo utama ya sahabat. Ini sungguh ide yang bagus dari beliau Bapak Prabowo Sutejo, bagaimana mengenalkan sejarah kepada anak-anak zaman sekarang ya. Halaman depan sangat luas sahabat. Ini saya berada di musola. Di sini ada musola kecil di sudut halaman depan. Jadi di depan ada bendera, tiang bendera, kemudian patung perunggu beliau tepat di samping tiang bendera di depan pendopo utama. Baik sahabat, terima kasih sudah menemani jalan-jalan kita kali ini. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Selamat siang.